Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Pertama, saya kelas 4A pagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan salah satu video berbasis bahasa Inggris, dan saya akan terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan sebenarnya video yang ini saya sudah taruhkan subtitle bahasa Indonesia yang sudah saya terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Akan tetapi mungkin ada beberapa poin yang perlu dipertegas, atau mungkin ada beberapa poin dari terjemahan saya yang masih kurang nyampe, poin-poinnya yang masih kurang jelas, sehingga saya juga akan menggunakan lisan untuk menyampaikan poin-poin yang akan diterjemahkan di sini, sehingga apapun yang disampaikan di sini dapat tersampaikan dengan baik, juga dapat tersampaikan dengan jelas. Mungkin kita langsung saja lihat videonya. Dan videonya judulnya Muslim Victims of Coronavirus. Langsung saja kita lihat ke. This is the reality, not just numbers on a chart, real lives lost. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical, but it's been done at the request and needs of the Muslim community, who've come to us and said, we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Seperti yang sudah disampaikan tadi di sana, bahwa ini benar-benar suatu realitas, bahwa ini adalah suatu kenyataan yang tidak hanya berdasarkan jumlah yang ada di data atau yang ada di grafik saja, akan tetapi ini adalah kehidupan nyata yang sudah mulai mati, atau orang-orang ini benar-benar mengalami kematian atau mati. Dan salah satu hal yang tadi disampaikan juga yang menarik menurut saya secara pribadi, yaitu desain kuburannya. Desain kuburannya itu panjangnya 10 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, salah satu narasumber juga dan juga kuburan ini sebenarnya bertujuan untuk kuburan yang sifatnya kuburan dengan multiple, jadi tidak dengan satu jumlah, akan tetapi dengan banyak jumlahnya. Jadi kuburan itu diperuntukkan untuk mayat yang lebih dari satu. Nah, salah satu narasumber juga tadi menyampaikan bahwa ini adalah kali pertamanya. Mereka melakukan hal seperti ini, dan itu bukan hal yang normal, bukan suatu kondisi yang biasa. Agar tetapi ini merupakan salah satu, atau ini adalah permintaan sesuai dengan kebutuhan permintaan komunitas Islam, komunitas agama Islam atau Muslim yang ada di British. Mereka mengatakan bahwa kita perlu mempercepat laju penguburan, sehingga kita dapat menguburkan mayat-mayat yang ini dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak, dalam satu waktu sekaligus. Seperti itu tadi yang disampaikan di dalam videonya. Sekarang kita lanjut. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible, guidance that's remained unchanged for centuries. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say, and opens the door for those left behind to start grieving. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. This is not a mass grave. It is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave. Whereas imagine digging 10 individual graves. It may take maybe over a week. Seperti yang disampaikan juga tadi dalam videonya, yang mengatakan bahwa satu sholat jenazah itu diperuntukkan untuk 10 orang mayat tadi, 10 korban akibat coronavirus tadi. Dan orang-orang Islam, bahkan orang-orang Yahudi melakukan yang ini dengan sesegera mungkin atau secepat mungkin. Ini tuntutan seperti ini tidak berubah selama berabad-abad. Yang ini hal seperti ini bertujuan untuk seperti doa yang dipanjatkan, sehingga mayat-mayat ini sampai ketentraman jiwanya sampai ke surga. Dan bahkan kata mereka juga ini bertujuan untuk membukakan pintu bagi mereka yang ditinggalkan, keluarga duka yang ditinggalkan. Dan satu poin juga tadi yang saya tangkap dari video yang sudah dijabarkan, bahwa kuburan ini sudah penuh, jumlahnya sudah penuh, artinya yang ditampung itu jumlahnya sudah penuh. Dan bahkan dalam kurun waktu 1 minggu, tapi 5-10 pemakaman atau proses pemakaman itu dilakukan di sana dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, salah satu narasumber tadi juga di sini menyampaikan, yang menjadi imam sholat jenazah, menyampaikan bahwa ini bukanlah kuburan massal. Ini bukan kuburan massal, akan tetapi hal seperti itu ditujukan untuk menghemat waktu.
menghemat waktu penguburan. Jika dibayangkan, tadi juga bahkan mudah disampaikan, jika dibayangkan satu kuburan untuk satu mayat itu bakal menghabiskan banyak waktu atau berminggu-minggu bahkan bisa dikerjakan untuk menguburkan mayat-mayat tersebut. Oleh sebab itu dibikinkan kuburan seperti ini dan desain seperti ini untuk mengakomodasi atau menampung sekaligus memastikan bahwa dalam 2 hari itu kuburannya itu dapat digali. Jadi membuat kuburan itu dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Jika dibayangkan seperti yang tadi saya sampaikan, jika dibayangkan satu kuburan untuk satu orang itu bisa memakan waktu yang sangat banyak, bahkan berminggu-minggu. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita lanjut. And this a first for British Muslims. 10 burials, one straight after another. This method is described as Saf al-Amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. Disampaikan lagi, kuburan yang desain seperti ini, dengan tipe seperti ini, metodenya itu dinamakan dengan Saf al-Amwat. Kalau dalam bahasa Arab, itu dalam bahasa Arab Saf al-Amwat, jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya mayat-mayat ini dikuburkan dalam satu kuburan secara berderet. Ini disebut dengan Saf al-Amwat. Dan sebelum dimakamkan, setiap individu berhak untuk mendapatkan hak atas pemakamannya sebelum dimakamkan. Dan artinya ini salah satu tuntunan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kita lanjut. A most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. I went outside and the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere and just come home. It's just difficult. Last time I saw my brother, it's been 3 weeks and he left in the ambulance and that was the last time I saw him. Salah satu korban di sini, keluarga korban menyampaikan ini adalah kali pertamanya juga terjadi sana, dan sewaktu penguburan dan perpisahan yang sangat menyedihkan bagi keluarga yang bagi pria yang berusia 30 tahun, yaitu salah satu keluarganya dari Ayub Akhtar tadi meninggal akibat atau terinfeksi dengan kasus yang ini, terinfeksi dengan penyakit atau disease sepertinya itu coronavirus. Dan beliau juga menyampaikan tadi, narasumbernya keluarganya, kakaknya menyampaikan ketika dia keluar, hal yang bisa dia lakukan cuman nunggu, ngelihat, dan mereka tidak bisa datang ke sana, dan cuman itu dan hanya itu aja yang bisa dilakukan dan tidak diperbolehkan kemana-mana. Kemudian langsung balik ke rumah tujuan. Dan terakhir kalinya dia melihatnya sekitar 3 minggu, sudah 3 minggu dan meninggal di ambulan. Dan itu adalah hal yang sulit bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga korban. Oke, kita lanjut. Nothing demonstrates the human cost of the coronavirus like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next Saf burial has already been prepared. Sadia Chowdhury, Sky News. Nah, disampaikan lagi di sana bahwa menyaksikan 10 mayat dikuburkan dalam satu waktu, dan namun demikian kondisi seperti ini tidaklah seperti biasanya atau tidak seperti normalnya, dan hanya 10 mayat. Bahkan disampaikan juga tadi di statement terakhirnya, penyampaian terakhirnya, informasi terakhirnya, yaitu tempat pemakaman berikutnya, artinya tempat mayat coronavirusnya dimakamkan itu sudah dipersiapkan untuk pemakamannya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan sekaligus dalam saya mengartikan,
terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang ini. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.